Inilah video amatir penangkapan satu dari 3 anggota komplotan mata elang liar yang diringkus jajaran unit Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Setelah sempat terjadi pengejaran hingga kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, tersangka akhirnya ditangkap. Dalam video amatir penangkapan, tersangka F dapat dibekuk setelah terjatuh dari sepeda motornya. Bahkan tersangka sempat dihajar warga yang sebelumnya sempat ikut dalam pengejaran tersangka. Setelah sudah tidak berdaya, akhirnya tersangka dibawa ke Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam rilis yang digelar di Mapolsek Kelapa Gading pada Rabu 1 Oktober 2025 sore, selain tersangka F, polisi juga menangkap 2 rekan lainnya, IF dan YS. Kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari para tersangka disita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, helm, dan kunci kendaraan. Diketahui ketiga tersangka F, IF, dan YS merupakan komplotan mata elang liar. Mereka kerap berpura-pura menjadi petugas dari sebuah perusahaan leasing. Mereka menyasar korbannya, umumnya pengendara sepeda motor yang rentan seperti lansia, pelajar, maupun yang seorang diri. Modus operandinya, mereka membawa korban dengan dalih ke kantor leasing dengan alasan masih ada tunggakan. Namun saat di tengah jalan, tersangka menjatuhkan kunci sepeda motor korban. Saat itulah korban yang disuruh mengambil kunci sepeda motor yang terjatuh, justru para tersangka kabur, membawa kendaraan korban. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka sudah beraksi sebanyak 7 kali dalam kurun waktu setahun terakhir. Mereka biasanya beraksi di kawasan Kelapa Gading dan Sunter, Jakarta Utara, serta Pulau Mas dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terakhir, mereka beraksi di kawasan flyover Kelapa Gading dan Cempaka Putih September lalu. Ini kami dari Polsek Kelapa Gading akan menyampaikan press release terkait kejadian yang belakangan ini cukup marak ada di kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya, Pulau Mas, Pulau Gadung, dan Cempaka Putih, dan juga Sunter, khususnya wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, terkait dengan modus mata elang liar yang dilakukan oleh sekelompok orang menghentikan kendaraan orang yang sedang berjalan, khususnya roda 2, berpura-pura jadi dari pihak leasing dan meminta kunci motornya yang smart key-nya yang di sekitaran flyover Kelapa Gading, Cempaka Putih. Berdasarkan data bahwa motor ini masih ada tunggakan, diberhentikan lalu dikuasai, dibonceng, smart key-nya dilempar, dan kemudian orang tersebut korban diminta untuk mengambil smart key dan ditinggal di sekitaran flyover Cempaka Putih dan Kelapa Gading. Jadi dalam hal ini dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang diduga sudah beberapa kali melakukan aksinya, khususnya di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, kurang lebih sudah 7 kali. Menurut pengakuan para tersangka sudah diamankan dan kini dalam tahap penyidikan dari Polsek Kelapa Gading. Ya, dan 3 orang tersangka ini berpura-pura, ya, dengan modus operandi berpura-pura menjadi orang dari leasing. Nanti dapat data kendaraan, pura-pura menanyakan kepada korban bahwa motor ini masih dalam tunggakan. Terjadi percakapan komunikasi dan diarahkan untuk ke kantor leasing tersebut untuk menyelesaikan terkait dengan tunggakan. Di tengah jalan, kunci smart key pura-pura dijatuhkan dan korban diminta untuk mengambil kunci, kemudian ditinggal korban. Jadi para pelaku ini mendapatkan database kendaraan dari rekan-rekannya sama warga-warga yang memang dari kelompok dari Indonesia Timur. Korban rentan ini seperti anak sekolah, kemudian yang sendirian maupun orang yang sudah berumur yang dianggap mudah untuk ditakut-takuti atau diintimidasi oleh mereka. Dari pengakuan tersangka mungkin sudah sekitar 1 tahun mereka beraksi di wilayah Jakarta ini. Belum, karena modusnya korban ini tidak dirampas kunci maupun kendaraannya, melainkan dibujuk rayu untuk menyerahkan secara sukarela baik kunci maupun kendaraan tersebut yang kemudian dibawa kabur. Ketiga tersangka yang diamankan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.